Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Sami hadisnya. Cuma beda soma dengan koma. Apa arti koma? Koma ya artinya berdiri bahasa Arab. Lain dengan kita koma di rumah sakit dan sadar. Man koma, siapa yang berdiri di bulan Ramadan. Apa arti berdiri? Tarawih. Siapa yang tarawih di malam bulan Ramadan, semuanya dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan cuma sekali tarawih. Lalah malam tarawih aja yang banding tarawih kata Pak Ustaz. Sampai laka maksudnya. Kita tadi dah tarawih, yang mimpin tarawih kita Pak Taufik. Wah, tak Pak Taufik meli kopiah ni biasa. Mun biak pantun. Kopiah dipakai di waktu subuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah ke? Tadi contoh aja ya. Bukan nak nutup ceramah, bukan. Pak Taufik bagus suaranya. Kalau nak ngimam tarawih gaya di. Boleh dicontoh yang lain. Pertama orangnya muda. Yang kedua fasih bacaannya. Yang ketiga tak terlalu cepat, tak terlalu lambat. Yang keempat, yang dibaca surahnya yang umumnya orang hafal, supaya kita di belakang senang khusyuk ngikutinya. Jangan mantang-mantang banyak hafalan yang dibaca yang orang yang si anak hafal. Sekali salah, siapa nak matulkannya? Oh Pak Ustadz, orang di Makkah ayatnya panjang-panjang. Di Makkah sanak samikan, yang di belakang ya hafal Quran semuanya. Mun salah ada yang matulkan. Kita di situ mana nak matulkannya? Malah ada yang hafal cuma kul huwallah nang. Sana garewa baca aja yang umumnya orang hafal. Itu ya. Kemudian sana terlalu tua, mohon maaf Pak, kita yang dah tua-tua maksudnya yang dah bungkuk dah nak nyium tanah ya, pensiun dah imam. Bacaan dah lagi rambus gaya ya. Orang lalah nak nyemaknya. Sembahyang imam pun bunyi kumbang nabuk. Orang nak aminkannya pun kepayahan. Sanawakan orang dia bu, ngolok ibu ya. Jadi makmum aja yang tua-tua, maksudnya yang dah huzur, ini dia usah nak dipaksa. Kadang kita itu orang imam yang penting mau, enggak boleh. Syarat imamnya ketat, fasih bacaannya, bagus tajwidnya, gitu dia. Yang lebih berhak jadi imam. Usah nak terlalu cepat, usah nak terlalu lambat. Karena kalau terlalu cepat, kasihan juga nak aki di belakang. Dan solat ya dia tumak ninah namanya, rukun. Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal ham. Baru sujud. Ada orang imam sagian cepat. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah. Macam ayam jumpe waras. Semua yang ngapi. Sahaja nak terlalu lambat. Mantang-mantang kori juare MTQ kabupaten ngimam sagian lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dah balik pihak sunainya. Tarawih. Dan yang paling penting dituntut dalam tarawihnya istiqomah. Apa arti istiqomah? Tahu ke Bapak istiqomah? Istri 3 ngontrak rumah. Istiqomahnya artinya konsisten, konsekuen. Dari malam pertama sampai malam terakhir aku tetap tarawih di masjid. Ya deh. Itu kadang-kadang baru nak malam 27 dah sapi masjid. Masjid dah ngalami kemajuan. Sopnya makin maju. Malam terakhir tinggal imam dengan tikar nak ngaji. Ibu-ibu dah pindah ke pasar, ibu-ibu dah pindah ke dapur malah kue, dan anak nagik terawih.
Oh, masih 5 menit. Yang ketiga setelah puasa, yang kedua tarawih, yang ketiga namanya tadrusul Quran. Membaca Al-Quran. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf kata Nabi, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Walikuli harfin asyru amsalihha. Setiap huruf Allah balas 10 pahala di luar Ramadan, tapi di dalam Ramadan satu huruf dibalas oleh Allah 100 pahala. Guru nak satu huruf. Alif lam mim 3 huruf kali 100 sama dengan 300.000. 300 pahala. Oh, alif lam mim tolen dah 300 Pak Ustaz, 300. Mun gaya aku ngaji alif lam mim tolen aja Pak Ustaz. Alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim. Dan orang yang membaca Al-Qur'an kata Nabi, Iqra'ul Qur'an, baca oleh kalian Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Nanti Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat nulung orang yang baca Al-Quran. Bu, ibu, kasihan ibu dari tadi dan saya ajak ngomong nih. Saya khawatir dia ngomong seorang. Ibu di akhirat nanti usah nak terlalu berharap ditolong laki. Yakin ibu di akhirat bisa ditolong lakinya? Yakin kenaan? Nggak yakin. Jangankan di akhirat, di dunia ibu pun tidak ditolongnya. Bang, tolong angkatkan jemuran. Ya, angkat. Urut tak angkatkan jemuran. Paling ibu dolok ditolongnya pas lagi bercinta. Oh, kena agak kaki ibu terantuk. Atit ke dia, atit. Kaki terantuk atit. Nama masjid kayak Batul Atiknya. Sakit jadi atit. Coba bewe mudah punaruh anak 5 sih. Terantuk kaki anak dah 5. Bang, terantuk kakiku, pindahkan matamu ke kaki. Sah nak terlalu berharap ditolonglah laki di akhirat, Bu. Dia nulung dirinya seorang pun lalah. Bapak dia juga ya. Di akhirat nanti ya, Pak. Bapak usah nak terlalu berharap ditolonglah bini. Tahu ke? Makanya usah nak cinta gila dengan bini. Ya Allah, demo dia kan. Boleh cinta, tapi usah nak terlalu. Nanti dia mati, mati aja. Ada bapak-bapak nanya saya lah kak ceramah, Ustaz, tunggu bentar Pak Ustaz, saya nak balik tut. Apa Pak? Saya nak nanya Ustaz, apa pertanyaannya? Kalau mun mati kita di akhirat, jumpa lagi ke dengan bini kita Pak Ustaz. Jumpanya saya, tapi aku dah anak jumpa Pak Ustaz. Yang apa dia? Biniku garam. Di dunia ada ngerepek tolennya. Masa kalau di akhirat dilanjut lagi? Nah, jadi bapak-bapak rajin baca Quran, pasti ditolong Al-Quran di akhirat. Nah, ada yang bisa nulung kita. Yauma yafirrul mar'u min akhih. Dik beradik tak bisa nulung di akhirat. Wa ummihi wa abi, bahkan umma ayah tak bisa nulung. Wa sahibatihi wa bani, kawan akrab, kawan dekat, kawan keraja, kawan dekat rumah, semuanya tak bisa nulung. Yang bisa nulung hanya Al-Quran yang kita baca ketika di akhirat. Jadi jangan lewatkan baca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Nah, dah habis waktunya dah. Ajam. Ini ajam ini nak bergarak-garak. Ajam itu aja yang betul. Lanjut yang ke 4. Bonus tuh bonus. Saya jarang-jarang merik bonus, tergantung jamaah. Mun dia mau saya lanjutkan, mundaan saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Nah, yang keempat bonusnya ini di bulan puasa kata Nabi, aulakum biyaumil qiyamah sholatan alayya. Orang yang paling kudolokkan nanti di akhirat. Jadi di akhirat tuh ada yang didolokkan, ada yang dinudikan. Pak, mana di bapak-bapaknya tuh? Pak, bapak.
Dah hidup kenaan tu. Dia dah matian nampaknya tu ya. Bapak. Bu. Nyaring suaranya, Pak. Ibu kalau ngantri di rumah sakit, ngantri di bank, ngantri di puskesmas, maunya ngantri kanak dolokkan ke kanak dudikan? Kanak dolokkan. Padahal ngantri di rumah sakit ada tempat betado, ada kursi, ada kawan ngobrol, masih nyaman. Di akhirat, di padang mahsyar, ada yang dah suah ke akhirat. Di akhirat ndak ada tempat betado, matahari di atas kepala sedapak. Ndak ada tempat duduk berdiri semuanya. Manusia ndak ada yang berbaju telanjang semuanya. Tahu tak kau? Saya nak bayangkan tu eh. Di akhirat orang dah lagi mikirkan dia. Nabi ketika cerita itu dengan bininya Siti Aisyah, kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, di akhirat kita dah bercelana. Ndaan, kata Nabi. Ndak berpakaian sama sekali, telanjang bulat. Betapa malunya kami perempuan, kata Siti Aisyah. Apa kata Nabi? Nabi tersenyum. Ya Humairah, di akhirat orang dah lagi mikirkan dia. Yang orang pikirkan yo pengadilan Allah nanti di akhirat, nak kena sidang, nak kena beri balasan terhadap seluruh amalnya waktu di dunia. Nak ada lagi mikirkan dia. Nah, kita yang ngantri di dunia aja suka kena dolokkan. Dan nanti di akhirat ada kelompok manusia yang didolokkan lah Nabi. Aulakum biyaumil qiyamah. Orang yang kudolokkan di akhirat nulungnya, kata Nabi di akhirat nanti, solatan alayya. Orang yang paling banyak berselawat, Bu, Ibu. Selawat banyak ke. 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 As-salatu sunnatat tarawih rahimakumullah. Tak jelas jawabnya. Selawatnya betul-betul. Saya nak ngolok. Kalau ngolok bagus tak nak selawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allah ngolok namanya ya. Jawabnya Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Tapi kalau napas putus-putus ya bukan ngolok. Memang napasnya putus. Allahumma sholli ala Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana. Ha, ya putusnya bukan ngolok. Memang dah anten nafas sih payah juga, Pak. Oh, biar yang ngolok ya. Salatu sunatat tarawih rahimakumullah. La ilaha illallah sekala. Wa yang qadir. Ngolok ya sah. Salawat betul-betul. Kata Nabi, aksiru solatan alayya fa inna solatakum mafrudah. Perbanyak oleh kalian solawat kepadaku, karena solawat kepadaku langsung nyampai kepadaku, kata Nabi. Lain dengan ibadah yang lain, dicatat dolok lah malaikat baru nyampai. Tapi solawat ndak lagi dicatat, langsung nyampai ke Nabi. Nah, jadi jangan sampai masih itu ndak berselawat. Di rumah ibu berselawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dek, abang nak ke pasar, nak nitip apa ya? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, perbanyak sholawat. Ustaz, kalau sholawatnya serius kami kapak, boleh ke kami pakai seni? Oh boleh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa asrilin bizalimin. Allahumma sholli Sayyidina Muhammad wa asrilin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi
sallallahu ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak kan lalu bunyi suaranya. Enggak ana hafal ni. Ya Allah, banyak selawat. Saya rasa demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Jadi orang yang berpuasa diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Puluhan tahun yang lalu semuanya diampuni oleh Allah. Tapi ingat ini. Ia dosa dengan Allah. Tapi dosa dengan manusia tak. Jadi dosa dengan manusia belum Allah ampuni sebelum kita minta maaf dengan orang ia. Jangan salah sangka dikiranya dengan sembahyang 5 waktu hapus dosa dengan manusia. Naan. Dikiranya dengan puasa sebulan penuh hapus dosa dengan manusia. Naan. Dikiranya dengan pagi haji umrah bolak-balik hapus dosa dengan manusia. Naan. Dosa dengan manusia baru Allah ampuni kalau kita dah minta maaf dengan orang yang bersangkutan. Jadi nanti balik dari situ cari orang yang suah kita salah, minta maaf. Oh maklum saya minta maaf, minta maaf saya. Apa salah dengan saya? Kalau saya suah waktu maklum nyemor baju sagian cantik, saya curi. Oh kaulah kasar yang nyuri baju ku dol. Alah aku nyarinya ya. Allah maklum saya hilap, minta maaf saya maklum. Kata dia, saya dah dengar ceramah Ustaz Atoli di bulan puasa kita harus saling memaafkan. Jadi maklum mau maafkan saya, kau dah saya maafkan. Daan marah baju maklum ku curi, daan. Ngapi tang daan marah? Dolok pun aku nyuri juga di tempat lain. Jadi kita pencuri lah kita. Dah kita sepakat pencuri. Minta maaf. Yang bisa dipagi rumahnya. Tapi yang daan bisa dipagi karena jauh, kan ada HP, ada WA, ada video call PC, ada messenger, inbox, ada YouTube, update status Facebook. Minta maaf. Saya malam pertama puasa bukan lagi masuk WA. Wah, ramai orang minta maaf dengan saya. Cuman saya tidak suka yang pakai puisi. Pakai puisi-puisi tidak usah lah. Saya baca. Ketika kaki tak bisa lagi melangkah, ketika tangan tak bisa lagi bersalaman, ketika mulut tak bisa lagi berucap, saya balas, kau setruk ke? Salaman tak bisa, melangkah tak bisa, ngomong tak bisa, berarti kau setruk. Ada-ada aja biar. Nah, yang terakhir bonusnya ya. Masih sampai tambah bonus 2 IG bonusnya. Sampai jam 9 mau ke? Nah, jam 9 ni dan tadarus malam hari itu maksudnya dan tadarus di masjid. Kalau di rumah tadarus tetap. Saya mun di kampung same lah kak terawih ya, buat lingkaran. Di situ gaya kan? Kak terawih buat lingkaran, ngaji ramai-ramai, ada yang mace, ada yang nyemak. Kalau ada yang salah dia ngaji, ya usah nak disalahkan. Kurang salah ngaji, usah nak disalahkan, dibatulkan. Nah, kurang salah, dah salah disalahkan lagi. Salah ya dibatulkan, batuli. Nanti tadarus di rumah. Nah, ini yang terakhir. Hadis Nabi, afdalus sedekah fi syahri Ramadan. Perbanyak oleh kalian sedekah karena sebaik-baik sedekah adalah sedekah di bulan suci Ramadan. Bahkan hadis yang lain kata Nabi nih, Ibu masih kuat ke, Bu? Masih hidup, Ibu? Kata Nabi, barang siapa yang menyiapkan buka puasa untuk orang yang puasa, maka dia dapat pahala puasa sebanyak orang yang diberinya bukaan puasa. Jadi kalau tadi buka puasa bersama, ada enggak sekitar 100 ada kayaknya? Lebih. Berarti dapat 100 orang pahala. Dengan syarat kau puasa juga.
Kau puasa ke tak? Aku mari makan aja Pak Ustaz. Ibaratkan kita nak ngidupkan lampu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 gig lampu di tengah-tengah melingkar. Ibaratkan colokan, kita tu colokannya. Kalau dah kita colokan, hidup lampu 8 gig. Tapi kalau kita nyendaan puasa, 8 gig nak akan hidup. Jadi kalau nak dapat pahala yang sama, kau puasa, siapkan buka puasa untuk orang yang puasa, sebanyak ialah kau dapat pahala puasa juga. Tapi lagi mun buka puasanya ya disiapkan untuk Pak Ustaz, makin besar pahalanya. Jadi ibu-ibu yang ada kuih ya, antarkan ke rumah saya. Untung banyak Pak Ustaznya. Kati kulah aku yang ceramah. Lo ibu iya ya. Saram tawanya. Saya takut ada yang nunggu Rabu gatah ya galak. Soalnya jalan setali ya sapi Pak. Nah, banyak sedekah. Nantilah Pak Ustaz nunggu kaya baru sedekah. La ilaha illallah. Nak nunggu kaya baru nak sedekah. Bila baru nak kaya? Usah nak nunggu kaya baru nak sedekah. Tapi sedekahlah sampai nanti kau jadi orang kaya. Saya ada cerita tentang sedekah. Mau kena dengarnya? Yang mau ibu. Bapak mau kena? Bapaknya seram. Aku tak suaranya garau. Ada ibu-ibu nyumbang pembangunan masjid. Nyumbang apa bu? Masjid. Pakai transfer. Maklumlah pakai nangguk kan dia supan. Nak masukkan kacik supan. Nak masukkan banyak tak yakin. Akhirnya pakai transfer. Di transfernya pembangunan masjid. Laka transfer nangis. Ya Allah. Ya Allah. Saya tanya, Bu, ngapain ibu tang nangis? Sadih saya Pak Ustaz. Ngapain tang sadih? Lakak nyumbang pembangunan masjid transfer. Yo, harusnya lakak berbuat baik, harusnya bahagialah. Tapi saya sadih Pak Ustaz. Ngapain tang sadih? Saya salah picik Pak Ustaz. Salah picik gimana ya Bu? Saya nak transfer Pak Ustaz. Kosongnya 5 IG, tapi picik kosongnya 6 IG Pak Ustaz. Oh, jadi maksudnya nak nyumbang 100.000, tapi cik anak migit jadi 1 juta. Aulah Pak Ustaz. Bu, ibu, kalau ibu nyumbang masjid 1 juta, apakah ibu jadi rugi? Tidak. Kalau bapak nyumbang 1 juta untuk masjid, apakah bapak jadi rugi? Ibu yang salah picik nyumbang 1 juta, apakah jadi rugi? Tidak. Makanya ibu yang salah picik ya kita doakan. Mudah-mudahan makin ramai yang salah picik. Kenapa? Karena kalau sedekah daan kita paksa-paksakan, daan sedekah-sedekah kita. Betul? Mun daan dipaksakan, daan sedekah-sedekah Pak. Ada dalam dompet duit 127.000. 100.000, 20.000, 5.000, 2.000. Biasanya mana yang keluar? 2.000. Emang dasar balik gitu tuh. Sekarang duitnya 125.000, 100.000, 20.000, 5.000. Mana yang keluar? Jujur aja, mana yang keluar? 100. Innalillahi. Mudah-mudahan inyan. Duit minta dengan ayah masih ya. Mudahan dipaksa-paksa ya kan daan sedekah-sedekah kita Bapak Ibu. Usah nak nunggu kaya. Karena kalau dah kaya, jangan salah, orang kaya ya barat paliknya. Orang-orang makin kaya jak makin palik Pak, mohon maaf. Dah tahu ke belum? Orang makin kaya jak makin palik. Percaya kan? Saya buktikan malam hari itu. Nih Pak Ngah Salam. Misalnya beliau ini miskin, punya duit 10.000. Saya minta 5.000, insya Allah mau dia. Setengah duitnya diberikan dengan saya. Sekarang Pak Ngah Salam dah kaya, punya duit 100 juta. Saya minta 50 juta, mau tak? Kan? Kurang kaya aja balik. Padahal sami-sami setengah. Betul? 10.000 diambil 5.000 setengah.
100 juta diambil 50 juta setengah. Kenapa tidak mau saya minta 50 juta? Orang kaya, Pak. Semangat ngatakan balik. Padahal kita ajak balik juga. Jadi usah nak nunggu kaya urut sedekah. Orang kaya payah nahan baliknya, berat. Pak Dusun misalkan, Pak Iskandar, Pak RT punya ayam kacik 2 ekor. Saya minta sekok, insya Allah mau. Dia ambil dah Pak Ustaz ayam kacik ya. Coba udah naruh 2 ekor sapi saya minta sekok mau ke Pak. Kang kaya jak balik. Jadi tuk dia mumpung belum kaya inyan ke ya. Sedekah. Karena barat mengeluarkan harta ya. Ya cerita puasa banyak yang bisa. Cerita solat banyak yang bisa. Cerita haji umrah, ya Allah bolak-balik orang pagi umrah, tapi tetangga kelaparan kadang lupa. Paliknya enggak lalu berubah. Haji umrah bolak-balik enggak lalu berubah. Yang berubah cuma jubahnya nang. Macam nak Batman. Sorban dah macam nak Bonoto. Saya lihat orang ditaruh dah makin ngade-ngade pakai jubah. Di Makkah si orang gay. Pakai tasbih besar macam nak bigit talur sikit-sikit. Duduk di tengah masjid. Subhanallah, subhanallah. Sembahyang Jumat sengaja nak mau duit Pak Haji. Tapi bukan Pak Haji situ, bukan. Sinun jauh, sinun balah kubung sinun kubung. Walah, adok sinun. Kalau keramat, sengaja nak bawa duit duduk tengah-tengah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dia kotak infak lewat masih jauh. Subhanallah, subhanallah. Kotak infaknya dah dekat. Astagfirullah, astagfirullah. Kotak infaknya dah lewat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ada yang gaya dibangang ya. Si Nun jangan ada si Nun. Di kampung kami ada, di kampung kami. Kampung kami ada. Di kampung kami ada. Di kampung siapa, Bu? Udah lebih waktunya tuh, dah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Barat ke sedekah, Bu. Harta kita yang sebenarnya cuma ada 3. Nih harta kita yang sebenarnya cuma ada 3 naang Pak. Ada berapa Pak? 3. Pertama, ma akalta fa'afnaita. Apa yang kau makan semuanya akan busuk, semuanya akan jadi kotoran. Semuanya senyaman apapun. Malam itu kita lakak maghrib makan. Tadi makannya nyaman luar biasa. Di ayam, di hati ayam, di badal ayam. Ada bulu ayam. Bulu ayam di tanah daan saya sebutkan. Bukan tadi ayamnya ada bulunya daan. Makan malam itu. Kalau subuh lakak nyaur, mungkin lakak semua yang subuh dah kita keluarkan, Pak. Dah jadi kotoran. Bahkan belum tengah malam dah kita timus. Ku ikhlaskan kau pergi sayang. Jadi kotoran yang kita makan, ya harta kita. Yang kedua, malabista fa'ablaita. Apa yang kalian pakai semahal apapun semuanya akan lapuk, semuanya akan buruk. Biasanya ibu-ibu yang banyak pakaiannya ya, tas-tas ya, terawih pun bawa tas. Mana cerita? Malitas. Sampai di rumah ada khusus sigit lemari tas. Karena isap di akhirat nanti habislah, Bu. Saya heran sampai ibu-ibu saya tanya, Bu, ngapi Bu kemana-mana? Bawa tas tolennya saya. Arisan bawa tas, mendengarkan ceramah bawa tas, ngaji arisan Jumat bawa tas. Oh, tas tu ada faedahnya, Pak Ustaz. Apa faedahnya? Sampai tahulah ke acara ada kuih labih. Kumasukkan dalam tas. Di HP orang tinggal kumasukkan dalam tas. Melihat kuih Pak Ustaz, ingat dengan anak di rumah, masukkan dalam tas. Melihat pisang Pak Ustaz, ingat dengan laki, masukkan dalam tas.
Letik pisang ingatkan lagi. Ada tolen pokoknya ibu-ibu ya. Ibu-ibu BKMT biasanya. Mohon maaf. Jadi ibu bapak, sekarang saya bingung nih Pak Ustadz, duit sebenarnya cuman saya tidak yakin nak marikannya kemana itu. Masjid dah jadi. Jadi gimana caranya? Gampang. Ini ada Bang Lutfi Zulkid, Paskas, pasukan amal soleh. Bukan berarti orangnya soleh-soleh, bukan. Itu orang yang suah salah tapi ingin jadi orang soleh. Dia nak nyalurkan baras ke anak-anak di pesantren, ke guru-guru ngaji yang selama itu kurang kena perhatikanlah pemerintah, guru ngaji. Kita pun orang kampung kadang-kadang kurang memperhatikan guru ngaji, padahal dia yang ngajari kita selamat dunia akhirat. Itu kadang guru ngaji mak kasihinyan. Makasihinyan nih, makasihinyan. Saya aja takut gaya ceramah. Kalau kak ceramah makasihinyan Pak Ustaz. Ada di tempat sinun. Oh, bukan di Gubung, bukan di Bangang, bukan. Kayak makasihinyan. Dikiranya guru ngaji ya makan nantah kayak galu. Murang ke makan nasi juga. Pakai motor perlu bensin dia ngajar ngaji. Jangan sampai makasihinyan. Oh Pak Ustadz, kalau dia minta bayar berarti dia dengan ikhlas. Soal ikhlas atau indah ya bukan urusan kita dengan dia. Ikhlas atau indah ya urusan kita dengan Allah. Urusan kita dengan dia urusannya jasa. Orang dah berjasa dengan kita. Jadi kalau bapak ibu nak nyalurkan baras, nanti anak-anak di pesantren ngapal Quran setiap huruf dapat pahala. Kita yang berinfak sedekah baras dapat pahala yang sami dari yang diapal lah anak-anak kita. Mau ke enggak? Naan banyak 1.000 rupiah naang sehari. Bagas-bagas sungsungan dari warung pun ndak apa-apa. Tapi usah nak duit yang pagat usah. Duit seleng ya ndak apa-apa. Siapkan celengan ada ke bang buat celengan. Coba kalau lakak ceramah, tunjuk tangan yang mau dapat celeng. Kami balik malam hari itu. Kalau dah lakak duitnya, bawa ke BMI, Baitul Mal Munzalan Indonesia di Sambas, samping Lanting Bedar. Yo langsung keluar celengannya kan. 1.000 sehari. Ustadz nyuruh-nyuruh kita infak baras, memangnya Ustadz ikut? Untuk apa infak? Untuk apa wakaf? Untuk apa sedekah? Nanti dah masuk kubur baru tahu jawabannya. Ya, amal yang paling tarang dalam kubur ya Pak, sedekah bukan sembahyang. Bahkan orang yang dah mati, andai kata dihidupkan lagi oleh Allah, bukan nak sembahyang, tapi nak sedekah. Lihat surah Al-Munafikun ayat 10. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaqa wa akum minas solihin. Ya Allah, hidupkan kami lagi ke dunia, kata orang yang dah mati. Nak ngapain kita aku hidupkan? Fa asaddaqa wa akum minas solihin. Aku nak sedekah ya Allah. Kenapa? 1, sedekah amal yang paling tarang dalam kubur. 2, sedekah amal yang tak akan pernah putus pahalanya walaupun kita dah mati. Orang yang rajin sembahyang mati putus, tak ada orang mati sembahyang. Ada kurang mati sembahyang. Misalkan esok Pak Iskandar mati. Lalu hari Jumat ada dia sembahyang, pasti bercacak khotibnya. Tapi sedekah ngalir terus pahalanya. Jadi ibu bapak yang bingung selama itu, saya kadang-kadang memang khawatir. Ada penggalangan donasi dana di lampu merah Simpang 3 Tugu Pahlawan, tapi saya lihat biaknya rambutnya sagian panjang. Bepirang lagi dalam hatiku itu untuk beli sampo nampaknya. Coba lihat anak pasca, sekok pun si an yang rambut panjang makan botak-botak nang ada. Ada nunjuk tangan yang mau minta celengan 1.000 sehari. Serius. Berikan ke ayahnya galak. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada harta yang menolong kita kecuali harta yang ketiga, mata sodakta fa abqaita. Apa yang kau sedekahkan ialah yang akan kau bawa mati sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Coba diri anak-anak pasca semuanya, coba diri. Bapak ibu mau melihatnya semuanya. Yang perempuan boleh berdiri. Paskas, pasukan amal soleh. Induknya ini walaupun kacik tapi induk. Ketuanya.
Di sampingnya Pak Taufik. Hadiri semuanya. Ini anak-anak Paskas yang tiap bulan ngantarkan baras ke pondok pesantren. Namanya miras, mikul baras. Bukan minuman keras ya. Miras, mikul baras. Mereka yang langsung mikulnya. Menakin-akin lagi sanggup nak mikul. Saya alhamdulillah belum sempat masih mikul. Karena kegiatan yang luar biasa. Tapi saya dah janji dengan Bang Lutfi, nanti saya miras juga mikul baras. Kamu pakai tawa kan kawan mikul baras kan? Ya? Silakan Bang duduk lagi. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu. Dalam Islam ada yang disebut dengan pendusta agama. Dalam Islam ada namanya orang yang disebut pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Suahke kata Allah, kita melihat orang pendusta agama. Sembahyangnya dusta, puasanya dusta, hajinya dusta. Siapa ye? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka yang tak peduli dengan anak yatim. Wala yahuddu ala tu'amil miskin. Tak mau makan orang miskin. Pendusta agama. Jadi kalau mau Bapak Ibu selamat dari pendusta agama, peduli dengan anak yatim, beri makan orang miskin. Insya Allah Allah selamatkan kita dari pendusta agama. Selamatlah kita di dunia dan akhirat, insya Allah. Amin ya robbal alamin. Yang mau celengannya nanti boleh hubungi Bang Lutfi. Kantornya dekat, samping Lanting Bedar. Nah demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada omongan saya yang salah, menyinggung perasaan dan berkenan di hati atau tidak sopan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mau ke Bapak Ibu semuanya maafkan saya? Dah kakak. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. 20 hari masih lagi puasa. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan lahir dan batin sehingga bisa kita laksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan.